sebelum pembelajaran kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang Kau telah berikan buat setiap kami. Karena saat ini Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kau pimpin setiap pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anakku, saat ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pokok keluarga. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Selanjutnya, ciri-ciri pokok keluarga adalah keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi keluarga menurut sosiolog. Yang pertama, fungsi biologis. Artinya kalian ada sebagai anak itu karena ada hubungan biologis antara bapak dan ibu kalian. Sehingga lahirlah kalian. Selanjutnya adalah fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Yang ketiga adalah fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, sehingga pada saat kalian merasakan kasih sayang dari bapak dan ibumu, itulah merupakan fungsi afeksi dalam sebuah keluarga. Berikutnya adalah fungsi edukatif yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Yang berikutnya lagi adalah fungsi religius yang mendorong dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam adalah fungsi protektif yang memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga yang memberikan perlindungan secara fisik, ekonomi, maupun juga psikologi. Yang ketujuh adalah fungsi rekreatif dengan tujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Yang kedelapan adalah fungsi ekonomis yang berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang terakhir adalah fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Berikutnya kita akan belajar keluarga dalam perspektif atau dalam iman Kristen. Yang pertama adalah sebagai teman sekerja Allah. Kita bisa baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Di sana dijelaskan bahwa setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Misalnya dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan secukupnya, menjaga kebersihan dan keindahan alam, ramah terhadap lingkungan dan sebagainya. Yang ketiga, keluarga menurut iman Kristen ada dijelaskan sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Itu tertulis dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Setiap anggota keluarga menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas bahwa keluarga Kristen adalah keluarga yang penuh kasih. Poin terakhir adalah bagaimana kita akan belajar peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, peran Allah dalam kehidupan keluarga adalah Tuhan menciptakan manusia sepasang.
Sehingga saat itulah sebagai cikal bakal terbentuknya sebuah keluarga. Yang kedua adalah Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa di antara laki-laki dan perempuan. Sehingga mereka akhirnya membangun sebuah bahtera rumah tangga.